Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inta Syaria, NIM 19042139. Dengan mata kuliah pengembangan organisasi, dosen pengampu Bapak I Permana STMT. Pada materi kali ini saya akan membahas tentang jenis intervensi yang berfokus pada SDM. Materi pertama yaitu pelatihan kepekaan. Pelatihan kepekaan atau sensitivity training merupakan metode pelatihan yang dirancang untuk membantu orang-orang mempelajari cara meningkatkan hubungan antar pribadi. Proses kepekaan dilakukan dengan mengadakan pertemuan dalam bentuk kelompok di suatu tempat di luar tempat pekerjaan. Latihan kepekaan ini merupakan metode awal dari perubahan perilaku melalui interaksi kelompok yang tak terstruktur, di mana setiap anggota dalam kelompok diajak berkumpul bersama dalam suasana yang bebas dan terbuka, di mana setiap partisipan mendiskusikan diri mereka sendiri dan proses interaksi mereka. Dengan latihan kepekaan ini mendorong setiap anggota memiliki kesadaran dan kepekaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Meningkatkan empati kepada orang lain, meningkatkan listening skill dan keahlian dalam mendengarkan pendapat orang lain, meningkatkan keterbukaan dan toleransi kepada orang lain. Selanjutnya, perolehan umpan balik melalui survei. Teknik umpan balik survei dikembangkan oleh Kurt Lewin. Wujud pelaksanaan dari teknik umpan balik survei berupa usaha pengumpulan data dari para anggota organisasi yang berhubungan dengan sikap, tingkah laku, hubungan motivasi, kepuasan kerja, serta berbagai perasaan lain. Data yang terkumpul kemudian diberikan kembali kepada mereka yang telah disurvei untuk didiskusikan sehingga dapat diperoleh kesimpulan perlu tidaknya dilakukan perubahan. Yang selanjutnya, konsultasi proses. Teknik ini dikembangkan oleh Edgar Skeins. Konsultasi proses adalah seperangkat kegiatan dari konsultan untuk memberikan bantuan kepada para anggota organisasi dalam merasakan, mengerti, dan bertindak terhadap peristiwa-peristiwa terjadi di dalam lingkungan organisasi. Proses konsultasi ini hampir mirip dengan latihan kepekaan. Namun, pada latihan kepekaan lebih menekankan kepada tegas, sedangkan proses konsultasi lebih kepada memberikan pemahaman. Dengan lebih paham, maka diharapkan tingkat penolakan akan lebih dapat dikurangi. Pembinaan tim kerja. Setiap organisasi pada dasarnya sangat mengandalkan pada sekumpulan orang untuk mendapatkan penyelesaian tugas secara kelompok. Proses pembangunan tim menggunakan interaksi yang sangat tinggi dalam aktivitas sebuah kelompok untuk meningkatkan kepercayaan dan keterbukaan di antara sesama anggota tim, meningkatkan kemampuan untuk berkoordinasi dan meningkatkan performa tim. Jadi, proses membangun tim ini dilakukan dengan meningkatkan interaksi di antara sesama anggotanya. Selanjutnya, pengembangan kerjasama antar kelompok. Salah satu area yang mendapatkan penekan yang penting dalam pengembangan organisasi adalah mencegah terjadi konflik yang disfungsional atau konflik yang tidak produktif yang terjadi di antara kelompok. Pengembangan antar kelompok atau intergroup development bertujuan untuk merubah perilaku, stereotip, dan persepsi tentang kelompok. Contoh misalkan unit bisnis menganggap unit finansial sebagai sekumpulan orang-orang yang kaku, tidak memahami dinamika bisnis. Tujuan utama adalah untuk meningkatkan hubungan antar kelompok dengan kelompok lainnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.